Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, puji syukur alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah sampai pada bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, sehingga setiap amal yang dilaksanakan pada bulan Ramadan maka pahalanya berlipat ganda. Di antaranya Nabi pernah bersabda bahwa setiap pekerjaan sunat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin pada bulan Ramadan maka pahalanya seperti fardu, dan setiap pekerjaan fardu maka dilipat menjadi 70 kali lipat. Ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan maka diampuni dosa yang telah lalu. Hadis lain mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan maka diampuni dosanya yang telah lalu. Satu sisi perintah untuk melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Sisi lain diperintahkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi yang satu sholat sunat, yang satu puasa wajib, tapi di akhirnya pahalanya sama, yaitu diampuni dosa-dosa yang telah dilaksanakan masa lalu. Ini menandakan bahwa pekerjaan sunat yang dikerjakan pada bulan Ramadan maka itu seperti fardu, sehingga kita dianjurkan untuk melaksanakan apapun amaliyah pada bulan Ramadan. Walaupun jangankan beramal pada Ramadan, diamnya saja orang yang berpuasa atau tidurnya saja orang yang berpuasa, maka malaikat tidak hentinya memohonkan ampun sampai terbenam matahari. Namun bukan berarti kita harus diam saja. Harus diartikan jangankan beramal, diam pun mendapat pahala, apalagi beramal. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk banyak beramal soleh pada bulan Ramadan ini. Pada dasarnya amal apapun yang dilaksanakan pada bulan Ramadan itu mengandung kebaikan. Kalau dalam tijarah, kalau dalam berdagang, apapun yang dikerjakan maka akan mendapatkan laba yang berlipat ganda. Namun ada beberapa amaliyah yang utama dilaksanakan pada bulan Ramadan. Di antaranya yang utama dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sebab ada hadis yang meriwayatkan afdhalus shadaqah shadaqatu Ramadan. Sedekah paling utama adalah sedekah Ramadan. Belum lagi Nabi bersabda, man fattara shaiman falahu ajruhu min ghairi ayan kusomin ajri shaimi syai'un. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut dengan tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Ramadan dianjurkan untuk banyak bersedekah. Yang kedua adalah qiyamul lail.
yaitu sholat sunat yang dilaksanakan setelah sholat isya, yang telah masyhur di kita, yang disebut sholat taraweh. Ini sebagaimana tadi pernah dikatakan sabda Rasulullah SAW, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan disertai dengan iman dan karena Allah, maka diampuni dosa yang lalu. Kemudian yang ketiga, amal utama yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quran, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau banyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Bahkan beliau bertadarus pada bulan Ramadan. Jibril membacakan wahyu-wahyu yang telah disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian diperdengarkan oleh beliau. Beliau pun membacakan Al-Quran, diperhatikan oleh malaikat Jibril. Bahkan dicontohkan juga oleh imam-imam terdahulu. Salah satunya Imam Syafi'i, beliau selalu menamatkan 2 kali tamatan pada bulan Ramadan setiap harinya. Siangnya 1 tamatan, malamnya 1 tamatan. Berarti kalau 30 hari maka beliau menamatkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali tamatan. Itu juga dilaksanakannya, dibacakannya saat sholat, di mana membaca Al-Quran pada saat sholat merupakan pahala yang paling banyak. Sebagai ulama ada yang mengatakan bahwa ketika membaca Al-Quran dalam sholat, maka 1 huruf adalah 100 kebaikan. Sedangkan apabila di luar sholat, apabila punya wudhu, maka 1 huruf adalah 25 kebaikan. Sedangkan apabila membaca Al-Quran tidak punya wudhu, maka baginya 1 huruf 10 kebaikan. Makanya berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasul dan ulama, hendaknya kita memperbanyak bertadarus membaca Al-Quran. Di samping kita mendapat pahala, kita juga menjaga lisan, supaya lisan kita tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik seperti berbohong, bergosip, karena itu semua dapat membatalkan atau setidaknya mengurangi pahala puasa. Kemudian yang keempat, amal utama yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah i'tikaf atau berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pun setiap, terutama 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, beliau selalu beriktikaf, beribadah di dalam masjid. Ketika tanggal 20 menjelang malam 21, beliau berdiam di masjid beribadah sampai malam takbir. Karena di 10 terakhir ada kesempatan yang utama dengan berharap bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, di mana apabila beribadah pada malam Lailatul Qadar berarti ibadah kita sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian yang kelima, amaliyah utama yang dilaksanakan pada bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umroh. Karena Nabi pernah bersabda bahwa umrotan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Melaksanakan umroh pada bulan Ramadan itu sebanding haji beserta kami, begitu kata Rasulullah SAW. Maka semoga kita mendapatkan rizki untuk bisa melaksanakan umroh pada bulan Ramadan, karena umroh tentunya ibadahnya memerlukan biaya. Itu diantara amaliyah-amaliyah yang utama yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Pada dasarnya amaliyah apapun, baik ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, yang dilaksanakan pada bulan Ramadan mendapat pahala yang berlipat ganda. Namun menurut Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, 5
yang paling utama, yaitu yang pertama sodakoh, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga sholat malam atau tarawih, yang keempat itikaf, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah umroh. Mungkin itu diantara amalia-amalia yang utama yang mesti dilaksanakan pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah taufik kekuatan kepada kita untuk memperbanyak amal pada bulan Ramadan, sehingga amaliah pada bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, sehingga kita mendapatkan ampunan